Halo, assalamualaikum guys. Jumpa kembali ya dengan saya. Dan apa kabar sebelumnya para fans sinetron Istiqomah Cinta ya. Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, Bang Min Sarmin akan mencoba untuk membahas ulasan alur cerita sinetron Istiqomah Cinta ya, yang semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Namun, alangkah baiknya bagi yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke dalam videonya, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke lainnya ya. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan ya, sinetron Istiqomah Cinta ini. Dan jangan lupa untuk saksikan videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Di adegan pertama terlihat di mana Emran yang sangat terkejut karena Kansa kembali ke rumah. Yang dimana terlihat di situ Kansa pun baik-baik saja ya. Yang dimana semalaman ia diusir oleh si Emran, dan di situ Kansa pun terlihat sangat kelelahan ya. Dan tak lama kemudian si ibu pun mengatakan kepada Emran dan juga si om tersebut kalau kalian itu sudah tidak punya otak. Kenapa membiarkan Kansa semalaman di luar? Bagaimana kalau terjadi sesuatu terhadap Kansa? Apakah kalian mau tanggung jawab? Kalian itu harus berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan, ucap si ibu itu. Yang dimana kalau ia takut ada polisi atau wartawan yang datang untuk menghampiri, karena ia pun merasa malu karena titelnya sebagai hakim. Dan seketika si bapak pun memikirkannya, ya, dimana ia pun menyesal karena tidak berpikir panjang, yang dimana ia pun meminta Emran untuk mengusir Kansa. Kansa yang terlihat sangat bingung karena ulas si ibu pun jadi berubah ya, yang dimana berbalik arah 100%. Yang dimana terlihat di situ si ibu pun malah membantu Kansa dan membela Kansa. Di situ Kansa pun bertanya, apakah ada sesuatu di balik ini semua, ucap si Kansa yang bertanya. Namun si ibu pun mengatakan kalau ia tidak ingin ada sesuatu yang lebih buruk, lebih dari itu ya. Akan tetapi di situ si ibu pun menutupi kalau ia tidak ingin sesuatu terjadi terhadap anaknya itu ya. Ia pun merasa kalau semakin sakit hati melihat Kansa terpuruk dan selalu disiksa. Di sisi lainnya dimana Monik yang terlihat sangat kesal karena ia telah gagal melakukan rencananya, yang dimana ia pun sedang bersama ibunya dan menangis menceritakan semua kejadian tersebut, yang dimana ia pun mengatakan kalau gagal usahanya untuk mendapatkan Fatan. Dan di situ si bapaknya pun mengatakan kepada Monik kalau ia harus memiliki rencana yang lebih lagi. Dan seketika ia pun mengatakan kalau ada rencana yang lebih bagus lagi untuk menjauhkan Fatan, dan dimana Fatan akan menjauhi Kansa. Ia pun mengatakan kalau Kansa itu harus hamil oleh si Emran. Nah, di situ timbullah mereka pun punya rencana lebih besar lagi dan akan melakukan sesuatu kepada Kansa. Di situ Monik pun semakin semangat dengan apa yang disupport oleh ayahnya ya. Kalau mereka pun akan merencanakan sesuatu kepada Kansa.
Di sisi lainnya di mana Emran yang memergoki Kansa menerima paket yang dimana paket tersebut adalah sebuah HP yang dikirimkan oleh Fatan. Nah, di situ Emran pun diam saja dan akan membiarkan hal tersebut terjadi, dan itu akan membuat alasannya semakin membenci Kansa. Maksudnya tidak ada alasan lain. Kurir itu pun mengatakan kalau ada paket HP dari Fatan untuk Kansa, dan disitu Kansa pun menerimanya dan ia pun cukup senang. Akhirnya ia bisa berhubungan kembali dengan Fatan. Di saat itu pun Emran memandanginya dan ia pun akan melakukan rencana lain lagi. Dan akhirnya di situ Kansa pun melirik kiri kanan ya, dan ia pun akhirnya menyembunyikan HP yang baru saja ia terima. Dan akhirnya ia pun kembali ke dalam. Di sisi lain di mana Fatan yang akhirnya mendapatkan kabar dari Kansa, terlihat di situ raut wajahnya yang cukup senang karena ia bisa berhubungan lagi dengan Kansa. Dan tak lama kemudian di situ Fatan pun menerima telepon dari temannya yang dimana Fatan meminta untuk mengecek siapa pemilik nomor misterius. Akan tetapi di situ temannya mengatakan kepada Fatan kalau pemilik nomor tersebut adalah Aryani. Di situ Fatan pun bingung karena Aryani itu sudah tidak ada. Di situ Fatan pun sedikit berpikir dan mencari tahu siapa ya. Dan di situ akhirnya maksudnya Fatan pun menghubungi Kansa ya, dan memberitahukan kepada Kansa kalau nomor yang membantu Kansa dari kejadian semalam itu adalah pemilik nomornya yang bernama Aryani. Dan tak lama kemudian di situ Kansa pun dipergoki oleh si Emran. Namun lagi dan lagi ya, di situ Emran pun terdiam dan ia pun berkata dalam hatinya, bagus kalau seperti itu. Kamu bisa senyum-senyum kalau hubungan dengan Emran. Dan apa saja ya, kalau itu saya akan melakukan sesuatu terhadap kamu, ucapnya si Emran. Nah, Buns, jadi gimana nih menurut pendapat kalian untuk episode kali ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Istiqomah Cinta ini. Saya pamit undur diri dan sekian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.